kelompok bimbingan konseling. Dibuat oleh nama Doni Saputra, NIM 2104050, Prodi PT IB, nama Muhammad Rizki, NIM 2104051, Prodi PT IB, nama Jiri Setiawan, NIM 2104053, Prodi PT IB, nama Sukron Pujiantoro, NIM 2104071, Prodi PT IB, nama Ade Putra, NIM 2104056, Prodi PT IB, nama Afridah Yani Harahap, NIM 2104064, Prodi PT IB, nama Dayu Khalifah, NIM 2103057, Prodi PT IB. Assalamualaikum. Jadi gini Pak, di kampus kan ada mata kuliah bimbingan konseling. Jadi kami di sini disuruh membuat observasi, mewawancarai guru BK-nya. Jadi kebetulan kata Pak Yanto kan? Ya, kalau di SMK ini kan ada guru BK-nya, maka BK saya pegang sendiri. Iya. Kenapa? Karena sebetulnya saya pernah mengikuti pelatihan peer educator konselor di Bali. Itu tujuannya juga menjadi peer educator itu tempat para remaja bertanya dan sekaligus kita memberikan solusi, ya kan? Jadi kebetulan gue BKW nggak ada di kepala sekolah gitu. Jadi apa kira-kira yang akan diapakan? Pertanyaan ini ada 6 buah pertanyaan untuk guru BK-nya. Yang pertama yaitu struktur organisasi dalam BK itu apa aja? Kalau kami di sini membuat tim. Tidak seperti istilahnya saya melakukan prospektual yang bisa dilakukan di sekolah ini kita lakukan, kan? Kemudian ada tim, saya sebagai istilahnya ketuanya, kemudian guru pembina PMR sebagai pelaksana hariannya. Jadi pembina PMR itu ada pembina putra dan ada pembina putri, ya kan? Nah, kalau hal-hal yang berhubungan dengan konsultasi anak itu diapakan di ruang KS. Jadi anak-anak akan konsultasi apa yang dirasakannya menjadi beban, ya kan? Sebab ini dibuka di sini bukan karena anak bermasalah saja. Anak tidak bermasalah pun boleh berkonsultasi, termasuk konsultasi masalah pribadi. Yang orang muda inilah pacaran, misalnya galau, gitu kan. Dan terkadang pembina ini yang paham, anak ini kadang-kadang tidak ingin mengungkapkan, tapi dipanggil ke ruangan, nanti istilahnya akhirnya terbongkar itulah. Jadi strukturnya saya ketua, kemudian pelaksana hariannya ada 2 guru. Kebetulan guru pembina putrinya sedang dirawat rumah sakit hamil, kemudian yang putranya sedang melakukan pelatihan barang impor kami untuk pelaksanaan APHP. Jumlah siswa SMK Negeri 1 Kunto Darussalam 446. Lumayan banyak juga Pak. Lumayan, termasuk besar kali tidak, tapi masuk penengahan lah ya.
Untuk yang soal ketiganya, pertanyaan ketiga, fasilitas apa saja penunjang kegiatan BK-nya, Pak? Tentunya fasilitas yang kami apakan ya ruangan itu masih menggunakan ruangan UKS ya, Iya. bukan ruangan BK. Cuman kalau berat permasalahan siswa itu menggunakan ruang kepala sekolah. Iya. Cuman ketika dia masuk sudah wanti-wanti saya bilang kalian tidak berhadapan dengan kepala sekolah, tapi berhadapan dengan guru BK. Nah, ruangan kemudian terkadang saya menyiapkan beberapa media kalau lagi misalnya nanti dari pembina ada Pak besok kayaknya ada anak yang konsul dan persoalannya ini saya bawa media saya bawa, ada yang dalam bentuk gambar juga ada bentuk flash disk yang saya tayangkan. Jadi mereka saya suruh dulu menengok sebuah kadang monolog, kadang teater, coba lihat ini. Nah, nanti setelah dilihat baru saya mencoba membongkar apa sebenarnya yang dia inginkan. Karena bagi saya konsultasi ini kita bukan menunjukkan ini yang benar, tidak, tapi solusi itu sebenarnya ada pada siswa. Contohnya paling simpel, Pak, saya kena bisul di pantat Pak, tapi kalau saya duduk sakit Pak, kalau berdiri nggak sakit Pak, pasti solusinya berdiri. Bisa duduk, ya kan? Sebenarnya simpel sebenarnya ya. Ya. Perencanaan program BK. Ya. Saya dari awal sudah siap perencanaannya. Program kebetulan tidak pernah dibawa, kebetulan CAKP kemarin pasti dibawa semuanya kan. Biasanya saya buat program kerjanya di bulan setelah PPDB itu kita kan jual bakat, jual diri. Di situ akan terlihat nanti arah fashion anak di mana sebenarnya. Walaupun dia bisa masuk TBSM, belum tentu dia jadi nanti berhasil di sepeda motor. Kita berhasil pada passion kita sebenarnya, pada pakaian kita. Makanya dari awal sudah saya buat programnya jual bakat. Setelah jual bakat nanti di bulan berikutnya mulai kita menentukan kelompok. Oh ini seni, ini olahraga, ini mesin, ini ada. Di situ kita akan lihat nanti problem yang terjadi. Lalu kita membuat selebaran-selebaran pada anak. Jangan malu berkonsultasi karena kita makhluk sosial butuh. Nah, itulah program sampai nanti di akhir semester anak problem nih bisa saja kemungkinan tidak naik. Kita BK dulu anak-anak ini. BK dulu sebelum masuk ke ujian. Kadang problemnya kan sering telat kita kita kunjungi ke rumah. Kadang dia datang ke sekolah tapi tidak masuk, problemnya apa? Kadang ada beberapa guru yang dia merasa dia yang nilai kita. Nah, dia merasa dengan guru ini saya nggak cocok lah. Dia tidak cocokkan itu di mana? Gitu. Kalau yang lain cocok, dia tidak cocok. Ini kali itulah program kerja. Saya siapkan program kerjanya dulu. Nanti dari program kerja itu tidak semua terjalani, cuma kita bisa evaluasi. Tahun ini berapa persen terjalani ya? Alhamdulillah belum pernah sampai 70%. Masih di bawah 70%. Kenapa begitu? Keterbukaan anak-anak kepada guru dan kepada tim sangat sulit. Anak sulit dibuka kan? Apalagi dia merasa guru itu mendikte. Guru monolog, guru bercerita gitu, mengantuk anak, menguap anak, biarkan. Padahal tidak begitu. Sekarang kan timbal balik. Nah, seharusnya problem itu dari dia. Kita buat misalnya saya sering sampaikan ke guru, kita buat permasalahan dulu, kalau timbul pertanyaan berarti nyambung. Tapi kalau dia tengok aja nggak ada persoalan, iya kan? Berarti nggak nyambung. Kelemahan guru kan gitu tuh, dia asik ngamu cerita aja gitu. Jadi kita buat program kerja itu kita evaluasi sampai di akhir semester. Berarti ini jawabannya udah langsung mencakup pertanyaan nomor berikutnya nih, termasuk pelaksanaannya tadi udah disampaikan kan? Kan belum ada bertanya sudah. Tapi tadi udah disampaikan ini ada pertanyaan pelaksanaan programnya itu kan di awal semester. Iya. Jadi pertanyaan berikutnya ini evaluasi untuk evaluasi. Itulah tadi di akhir semester kita kan cek nanti program itu.
Alhamdulillah belum sampai 70% terjalani, masih 60, 65. Padahal ketika saya di SMK 2, SMK lama itu sampai 80% loh. Karena keterbukaan anak-anak lebih besar daripada di sini. Memang di sini anak-anak itu kelebihan nih mah. Silakan sambil minum-minum nggak apa-apa. Lu apa yang lagi Bu? Ronang-ronang apa-apa. Nah itu keterbukaan. Kemudian kita kan harus kerjasama dengan orang tua. Di sini orang tuanya pergi pagi, pulang sore, jadi tidak ketemu dengan anak. Seharusnya memang harus kita kerjasama dengan orang tua. Karena madrasah pertama itu loh di rumah. Yang kita gurumi berapa lah? 12 jam sampai 8 jam. Susah apa? Tapi ada juga yang bisa kami bongkar. Bahkan di sini kadang tanda kutip ada yang menjadi apa tuh namanya anak bisa pakai ayah. Makanya di sini siapkan program tespek. Masuk anak yang perempuan di tespek. Magang anak mau berangkat magang tespek, pulang magang di tespek. Nanti mau ujian LSP di tespek. Nah, gitu. Jadi ada. Memang awalnya orang tua agak merasa gimana. Saya terangkan. Ini loh. Belum apa-apa udah kami antar. Jadi bisa di apa gitu. Kalau enggak besar baru jadi Bunda Maryam lah dia. Jadi ini sering terjadi setiap tahun. Kami kena minimal 1 orang. Karena di sini dunia malam. Itu loh SP1, SP2 itu kalau malam seperti Malioboro ramai. Itu di sini. Jadi memang di sekolah-sekolah, di universitas peran BK itu penting. Cuman pemerintah malah kami berapa kali ajukan BK ada dapet. Iya kan? Ya memang susah. Harus BK itu harus, karena anak harus punya tempat dia curhat. Kalau curhat ke kawan BK, ya jangan ngomong, ada itu kawan lah. Kalau itu kan, ya ayo. Itulah, saya minta juga pihak universitas gimana caranya biar sekolah-sekolah ini dapat BK, entah gimana, entah usul ke pemerintah ya. Jadi dengan adanya usulan dari perguruan tinggi atau melakukan penelitian mungkin tentang BK itu penting. Saya lebih penting sebenarnya BK itu dari guru matematik. Ya kan? Karena BK itu tidak mudah. Kalau dia nanti tidak bisa istilahnya memahami anak nggak mau BK. Ibu tuh nuduh ya, kacau. Tapi gimana kita membongkar anak itu biar bisa, ya betul-betul merasa kita tuh sebagai educatornya nyaman ya. Sampai aku dulu disebutnya gitu. Saya kadang-kadang sampai anak-anak yang sudah begituan mengaku. Ada di sini dia sholat, orang udah sholat dan sholat saya panggil ngapain nggak sholat kan? Kalau laki-laki nggak datang bulan, bilang kan belum mandi wajib pak. Mimpi pagi tadi terlambat bangun langsung cuci muka langsung sekolah. Jadi selama dari rumah sampai jam saya tanya itu, bayangkan kalau terjadi kecelakaan atau apa, ya mati anjing sih. Ya lah, atau sampai saya sampai situ saya sampai sama anak, ya kan? Sampai situ sampai dengan saya. Kalau dengan anak, saya lebih banyak tidak menyindir, tidak apa, tapi membongkar. Silakan ceritakan. Kalau kamu tidak ceritakan, bapak nggak tahu. Karena bapak bukan ukur, bukan ilmu yang bisa tatap matanya, kamu gini kan. Harus ada dulu dari kamu. Bahkan anak-anak yang berwali ini ada anak-anak kelas 3, kita mau kami berhenti. Kelas 3 mau ujian. Nah itu yang saya bukan. Ternyata ada sesuatu yang dia tahan selama ini dengan gurunya. Nah oleh sebab itu sekarang juga dengan sebuah kelas saya datangi gurunya. Guru itu orang tuamu. Kalau kondom tidak dapat ujian ke gimana? Didatangi selesai ini lulus.
kerjasama antara guru bidang studi sama berarti di sini sama guru BK langsung itu kerjasamanya seperti apa? Gini, kalau ada biasanya permasalahan yang timbul, itu kan melapornya guru bidang studi dulu ke wali kelas. Wali kelas kita ulangi dulu, tidak semuanya akan masuk ke BK. Kita ulangi dulu, contoh anak yang cabur, sering telat, kemudian tidur dalam ruangan, banyaklah. Kadang-kadang tertangkap apinya, kenapa minat, pokoknya banyak persoalan tidur kan. Itu disampaikan dulu ke wali kelas. Wali kelas memproses. Kalau rasa wali kelas bisa, pasti selesai sampai di situ. Nah, kalau tidak, nanti akan bagi ke tim, sampaikan ke tim. Tim akan menyelesaikan. Terakhir baru dengan saya sebagai ketua BK-nya. Jarang lah istilahnya kalau nggak berat-berat kali. Kalau sekedar telat itu nggak diminta kan. Tapi biasanya kadang tetap ada aja. Ya, ada, kadang-kadang ada. Itulah masalah tadi hamil baru sampai kan. Kemudian kadang bertengkar ada permasalahan guru gitu kan. Malah guru dia manusia. Kadang awal urusan rumah tangga terbawa ke sekolah kan. Tapi adalah beberapa yang sampai, cuman tidak banyak. Pada umumnya diselesaikan oleh tim selesai. Jadi kerjasamanya kuat loh sini. Pokoknya asal ada dari tiket aja langsung ke wali kelas. Wali kelas memproses. Saya menggunakan itu button up gitu dari bawah gitu. Kalau selesai di bawah, kenapa harus dibawa ke bawah ke atas? Iya. Jadi memang peran wali kelas itu saya minta memang betul-betul berperan dalam pembinaan anak. Makanya istilahnya jasa pun memang agak lebih lah saya buatkan jasa untuk wali kelas. Kenapa? Dalam membimbing anak, ini model raportnya tidak rapor kayak dulu, sistemnya udah digital, udah apa gitu. Jadi mau wali kelas teman di sini pun saya untuk menunjuk wali kelas itu saya panggil dulu, sanggup tidak, daripada tengah jalan nanti ada kendala ya kan. Karena nanti kalau ada masalah dia harus berhubungan dengan orang tua, karena dia harus apa loh, rumah orang tuanya loh, orang tua atau kompisit namanya, harus sampai ke situ. Jadi kadang-kadang tidak bisa selesai di sekolah kan. Nah, masalah telat, karena orang tuanya taunya dia sekolah itu soalannya. Dia sekolah, tapi itu ada sampai seminggu. Nah, baru selesai itu. Karena seminggu nggak sekolah, telepon orang tua yang terakhir sekolah. Makanya ada wali kelas itu lengkap data anak. Dari awal itu ada formulir data anak ya. Kebetulan ruangan sekarang terkunci karena ibu sakit, jadi nggak bisa kita apa kan. Itu lengkap ya. Nah ini buku bimbingannya pun ada di situ. Misalnya hari ini kan saya apa persoalannya, apa penyelesaiannya. Kalau penyelesaiannya harus dengan orang tua, maka ada orang tua. Jadi ada dokumen kita, kalau pun harus memberhentikan anak, kasarnya kan harus dipulangkan, nah kita lengkap dokumen. Kadang yang orang tua protes, kenapa anak kenanya sampai ke dinas? Oh sini enggak, pokoknya kalau udah berhenti rapat, tanda tangan semuanya, dokumennya lengkap, apanya, absensinya lengkap, ada. Lu nggak usah takut, tanggung jawab bersama. Ya. Lanjut Pak, untuk pertanyaan selanjutnya peran guru BK Pak. Ya, terus. Peran guru BK. Peran guru BK itu tadi bukan menyelesaikan kalau menurut saya. Mendampingi anak dalam persoalan. Kalau menyelesaikan hebat kali ya kan. Mendampingi anak. Karena anak sekarang dia lebih paham di gadget dari attitude-nya. Banyak anak tahu etika. Bagaimana guru BK mendampingi? Ya, mendampingi. Terus ini saya terapkan setiap pertemuan harus ada salam. Kalau antara guru dengan murid cium tangan, berkah nanti. Jadi perannya BK itu sangat kali dia mendampingi setiap persoalan. Kalau bisa kami kunci di dalamnya, jangan sampai persoalan sampai kemudian.
sama dengan anak yang keduluan ambil tadi. Kalau bisa kami kunci langsung kami apakan ke orang tuanya. Cuma terkadang orang tua salah tanggap, langsung ngamuk. Padahal tujuannya kan agar ini selesaikan baik-baik. Iya. Ibu. Jangan sampai apa. Kalau perlu setelah apa nanti dinikahkan, pindahkan dulu ke kota lain, kan gitu. Karena yang bisa ditutup mulut botol, mulut ember. Kalau mulut orang, aku mau menjerit. Ayahnya kan? Kena cerita dulu topi ha. Kembang jadinya. Apa juga psikologi anak akan terganggu. Ya. Itu kan kami. Satu lagi Pak. Satu lagi. Langkah-langkah penanganan kasus jam pelanggaran bagaimana? Kalau langkah-langkahnya pertama itu tadi kita harus tahu persoalannya apa. Anak-anak harus jujur ke kami. Diawali dulu kalau dia persoalannya dengan guru, maka guru akan melapor kepada wali kelas. Misalnya dengan saya kan mengajar BMR, masuk BMR. Ini udah sekali tidak masuk, mungkin bisa lancar apa ya apa. Kalau 2 kali sudah saya tanyakan ke ketua kelasnya, ini gimana? Si anak kenapa masuk? Tadi ada kok Pak, sama kami kok Pak gitu. Akhirnya besoknya karena masuk berarti saya lapor ke wali kelas. Wali kelas belum. Dari wali kelas nanti akan selesai di wali kelas stop sampai di situ. Prosesnya habis. Berarti besok dia harus masuk. Kan biasanya wali kelas buat perjanjian dengan materai. Wali kelas udah nggak bisa, tetap dia nggak masuk kan. Makanya wali kelas sudah dengan orang tuanya maka masuk ke tim BK kan. Ya kalau biasanya kalau laki-laki dengan bapak, dengan bapak laki-laki dan dengan ibu yang perempuan. Selesai situ stop juga, tidak ada masalah lagi. Tengok juga perkembangan anak. Dia dapat evaluasi anak. Kalau sudah kita lakukan bimbingan, kita ada evaluasi. Seminggu, 10 hari, 17 hari evaluasinya. Tengok anak itu. Nah. Di sini kan yang sering masalah tuh keluar baju. Iya. Keluar baju. Nah itu sering tuh. Kalau anak-anak itu perlu kalinya inyoyon tongkang. Aku kan suami abang Mada dan Gajah Mada Lena. Ya kan? Nah, sampai kalau enggak juga baru sampai ke ketua BK-nya. Kita selesaikan dalam segala hal. Kita tanyakan betul selera. Maaf dan petik di sini pernah terjadi LGBT Pak. Dari buat sampai bahasa panggil deh. Apa betul kok iya Pak? Jadi udah gini, udah apa? Ya kan? Itu kan virus. Iya. Saya panggil orang tuanya baik, orang tuanya bilang amin. Ini kan binaan. Ayo, sekarang solusi dari kami. Karena takut nanti diambilnya yang lain di sini kan? Iya. Nah, saya hubungi sekolahnya. Ini sekolah baru baik. Urusan itu kan urusan hati, nggak bisa kita paksa. Ya. Ada di sini pernah kejadian. Kita cari jalan baik-baik kan. Sekolah ini aman, dia pergi sana. Makanya saya bilang penting BK di sekolah penting. Katanya tiap 151 BK-nya, berarti kami perlu 3 BK-nya. Karena kewalahan juga. Kadang nggak terselesaikan juga gitu. Apa karena kurang tenaga tadi. Jadi kadang itu kalau yang karena kebetulan saya udah lama di sekolah kan, saya TU di SD 18 gitu kadang. Membaca ini kalau mau mengkritisi program pemerintah ini, pemerintah maunya bagus tapi ada ayo maju-maju cuman nyorong aja nggak ada entah solusinya seperti apa, bantuannya seperti apa. Susah enggak matching ya. Enggak matching. Contoh pengguna apa ini aja lah. Sebenarnya anak-anak itu kan bukan hanya skill saja, tapi soft skill. Soft skill itu bisa didapat anak dari kegiatan eskul, ya kan? Nah, dan eskul nggak ada. Di Bosda Bosnas nanti salah apa nanti?
Iya, buat di sekolah. Padahal dulu kami pernah ada rutin tuh, bebas mau dari anak-anak rotasinya. Itu. Saya dulu SMA, biar saya bilang ya, saya sekolah SD itu 5 tahun. Saya SD 8 Pekanbaru dulu Pak. Jadi dari kelas 1 ujiannya kelas 2. Udah tuh dipanggil kepala sekolah. Kamu mau nggak ujian pelajaran kelas 2? Nanti kalau kamu bisa naik kelas 3. Mau? Ujian saya naik kelas 3. Pas masuknya kawan-kawan nanya, "Di, sini lah kita enggak, kelas 3." Di naik SMP saya aktif, saya itu OSIS SMP. SMA saya itu OSIS, saya pas pertama ke Jakarta, Kampar Pak. Ini dulu Kampar kan? Saya pertama kali ke Jakarta. Pulang dari Jakarta 28 Oktober saya seleksi pula pembacaan ikrar Gasan Timur Jakarta. Berangkat pula lagi. Saya aktif di eskul pramuka, seni, PNR. Kalau Kepala Merahan ini, saya udah sampai ke Antabuan Nusa Tenggara Timur sana. Jadi tapi dulu memang bebas guru itu, kalau ada kegiatan panggil orang tua minta duit, anakmu mau berangkat. Dan orang tua antusiasnya masih Iya. Sekarang iuran beli buku sekian aja udah kemana-mana. Kalau Katanya sekarang, gratis, katanya gratis. Apa ribut nanti sampai ke dinas itu kayaknya. Itu karena sudah didengung-dengungkan gratis tadi. Iya. Saya udah bilang kepala dinas, Pak Job itu saya sering, dia kan masih di masa umurnya. Yang namanya gratis tuh Pak Job pasti nggak bagus. Ya dah. Bener. Kayaknya lah kalau 300 warga, tapi harus 151. Nah, itu kan ada. Ya kalau murah ya murah pula kualitasnya. Kalau bagus kan juga kualitasnya. Pak, kami BK nanti mau izin untuk mewawancarai satu siswa saja. Dua siswa. Boleh, silakan. Di luar aja. Ya di luar aja. Ini mungkin sekalian pamit lah. Sekalian pamit. Boleh? Ya Pak ya. Ya. Mungkin kita sekalian pamit. Iya. Mungkin itu aja Pak. Apa pertanyaan yang kami ajukan Pak? Ya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata ataupun dalam membacakan soalnya agak bahasanya agak melenceng dikit. Kami mohon Sama-sama. kami mohon dimaafkan Pak ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga atas waktunya Pak. Dulu merepotkan. Karena guru dosen BK-nya lagi mendesak itu suruh cepat ngumpul katanya. Untuk tugas. Berwas Pak. Jadi gini kan, menurut pandangan siswa, BK merupakan sebuah lembaga yang membantu siswa untuk mengembangkan kepribadiannya. Jadi pelayanan diberikan oleh pihak BK antara lain berfungsi untuk, kalau misalkan Bapak tuh ngasih arahan gitu, apakah berguna untuk mahasiswanya atau gimana? Itu bagi klien lagi dibilangnya. BK itu kayak hukuman gitu. Enggak, yang bikin konseling itu Pernah masuk BK? Gak bisa habis itunya tuh. Oh, Romuka sih pernah. Apa aja yang dibahas di ruang BK? Berantem. Kita mau kesalahannya apa? Terus apa lagi? Terus tuh kadang itu juga nanti tahu sanksinya perbuatan tadi. Dia tahu suruh mereka. Jadi fungsi BK itu sendiri apa? Untuk mewujud yang kedisiplinan, lebih taat gitu sama peraturan sekolah. Apa lagi? Ada lagi? Biar kita nggak harus nggak makan peraturan ini kan. Jadi kita tahunya ini latihan dulu belum di oh ya ini apa ini apa ya Kan simulasi. nanti kalau pas apanya jangan
ya gini. Simulasi. Waduh. Gladi bersih. Dan menurut kalian itu apa fungsi PMBK itu bagi kalian sendiri ya? Itu pertanyaannya. Apa dan Jepang? Biasanya tadi buat keracunan itu ya Pak, membangun karakter yang lebih positif. Satu lagi tiganya. Dengar nggak suaranya? Bedanya membangun karakter. Apalagi satu lagi. Wi, kau kan sudah masuk UPK, Wi. Ya, yang sering masuk BK, Pak. Ya. Yang sering masuk ke ruang BK. Aku baru sekali. Menginterogasi nggak? Kasih tentang apa sekarang ini? Salahnya. Makanya BK tuh selalu ada masalah ya? Baru panggil ke ruang BK gitu. Kalau saya sih memang masalah ini dipanggil. Jadi kalau bimbingan konseling itu sebenarnya itu tidak ketika ada masalah aja. Sebenarnya kalau siswa pengen curhat tentang kepribadian atau ada masalah sesuatu dengan pribadinya, bisa dicurhatkan sama guru BK. Itu dia fungsinya. Kasus saja ya. Dan kenapa kalau bimbingan konseling itu bukan setiap ada masalah aja baru datang ke BK. Itu sebenarnya nggak bisa. Itu sebenarnya bukan itu tujuan BK itu. Nah, juga mau curhat ke kepala sekolah. Kepala sekolah. Kan soalnya di sini kan guru BK kebetulan nggak ada. Jadi konselornya itu langsung ke kepala sekolah. Atau nanti kalau kalian malu-malu sama kepala sekolah, bisa ke guru lain atau wali kelasnya gitu kan. Guru kelas bisa juga. Saya Dan bisa jawab pertanyaannya. Kita mulai lagi. Nah, mulai.